Kalau mau ikut melaut itu seperti apa prosesnya kalau dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya yang saya hormati semua yang hadir di sini. Kalau pertanyaannya itu simpel, proses perekrutan atau rekrutmen ya, Pak ya, tradisional. Ya, dari mulut ke mulut, dari nahkoda, dari motoris itu mekanik ya. Jadi masih sistem tradisional itu kalau rekrutmen selama ini tidak ada kontrak itu? Ya, kontrak nggak ada. Kontrak itu hanya berlaku mungkin di luar negeri yang migran. Sebenarnya pemerintah itu menginginkan itu, tapi Indonesia itu susah Pak. Mungkin kalau saya boleh berpendapat itu pemerintah telat bahkan abai dalam mengantisipasi perkembangan nelayan di Indonesia. Karena pengalaman saya sendiri, jadi kalau ada istilah nenek moyang Indonesia itu seorang pelaut ya Pak. Kalau pengalaman saya itu yang seorang pelaut tangguh itu orang Sulawesi. Ya. Oh bisa ya? Sekarang sumber air Sudekat. Orang Sulawesi itu saya kalau orang Jawa termasuk saya itu mewarisi darah laut itu kelas 4 itu udah didoktrin sama bapak saya. Kamu kelas 4 itu udah melaut Pak. Kalau hari kebetulan saya sekolah. Untung saya lulus SD. Yang lain enggak lulus SD udah hebat. Jadi kelas 4 kamu kalau nggak bisa kiteng, tahu kiteng Pak? Kiteng itu menjahit jaring. Menjahit jaring. Ya, anaknya wong mayang, anaknya pelaut, masa nggak bisa kiteng? Maka dalam istilah era-era seumuran saya, jangan ngaku orang pelaut kalau nggak bisa kiteng. Ketika sekarang mana bisa kiteng? Jarang rekrut dah modal berangkat. Orang carinya kan susah. Nah, jadi kembali ke saya, kalau punya pandangan pemerintah itu abai, telat dalam mengantisipasi perkembangan nelayan di Indonesia. Saya punya pengalaman 92 habis lulus SD itu langsung ke laut, ke Peronjo. Jadi nelayan Brebes itu mungkin mewarisi orang Sulawesi juga ya. Jadi dari Pantura sampai ke Banten, Labuan, Peronjo, Karangantu, sampai saya di Muara Teladas. Itu pada saat saya pertama kali melaut itu potensi ini terkait dengan sumber daya laut. Katanya sumber daya laut itu luar biasa Indonesia. Enggak sekarang. Karena apa? Dulu di Kluwut, ini bicara Kluwut, itu 1-2 kali tabur jaring udang itu sudah dapat 2 tremos, mungkin 20 kilo. Sekarang mana ada udang di laut kita, khususnya di Pantura. Di tahun 93 saya sampai di Muara Teladas, itu berdekatan dengan Palembang, Muara Sumur itu banyak stok rampok di situ. Kalau di darat ngobrol kayak gini, tapi kalau di laut beraksi jadi rampok. Di daratnya ngobrol, nah itu. Dan itu dilanjutkan sampai sekarang. Generasinya datang dari sana juga. Saya bukan pelakunya Pak Karim. Karena ada koordinator. Jadi kembali ke sumber daya laut ya. Itu saya ikut nelayan jaring kantong. Kalau orang Rembang bilangnya mungkin Pak ini jaring gondrong Pak. Gondrong ya. Ada togol. Ya, alhamdulillah Pak, mungkin nenek moyang saya pelaut, saya yang ini mengklaim keturunan pelaut. Jadi di sana hari udang itu seperti di empangnya bapaknya, tinggal ambil Pak. Sekarang mana ada, nggak ada. Jadi sumber daya laut itu luar biasa, itu bullshit, susah. Sekarang di Kronjo yang saya dulu pernah 3 tahun, Kronjo itu Kabupaten Tangerang, sampai Karangantu itu Kabupaten Pandeglang. Itu di Pulau Mujan, Pulau Panjang, Pulau Kali itu saya beroperasi di situ. Ini yang namanya JTK, jaring tarik berkantong, namanya dulu kan Payang Gardan ya. Itu sekali tabur 5 kintal, itu ikan gero, kakap merahnya abang-abang Mas. Iya, kakap merah ya Bang ya. Itu luar biasa. Sekarang mana ada, nggak ada Pak. Nah sekarang
kenapa saya bilang pemerintah telat dalam mengantisipasi perkembangan nelayan di Indonesia? Ketika sudah mungkin kebanyakan orang sekolah udah jadi dibikin peraturannya kan, sistem kerja, sistem kontrak atau segala macam lah. Tidak tahu bahwa sumber daya manusia, jadi SDL sama SDM ini yang perlu juga diperhatikan oleh pemerintah. Sumber daya manusia Indonesia ya tahu sendirilah, nggak ada, jarang sekali kita hitung lulusan SMA naik ikut melaut untuk saat ini. Mereka lebih memilih ke pabrik. Ini curhat sekalian ya Pak, jadi ini untuk gambaran, mungkin kesimpulannya bisa, ini pengalaman pribadi juga. Pengalaman waktu saya juga di Sepsis dulu di Pelindung Awak Kapal, tapi itu sudah diwakili oleh Pak Pak Sofyan. Jadi itu kembali ke sampai mana tadi Pak? Sekalian ya Pak ya, mumpung di sini besok kan udah pada meninggal ya, meninggalkan tempat. Iya, meninggalkan tempat. Jadi itu pemerintah abai telat dalam mengantisipasi perkembangan nelayan. Untuk penemu arat nggak mungkin dari pemerintah, arat itu ketrol, nggak mungkin dari pemerintah. Itu namanya CTK, bukan. Nelayan mencari jalannya sendiri. Nelayan mencari jalannya sendiri. Cina mungkin Korea. Saya ngiler dengan teman saya yang dari Korea, luar biasa di Korea, pulang karena pakai sistem kontrak ya. Nganggur setengah bulan aja terus gaji. Belum lagi di kampungnya, di lingkungannya, sampah segala macam, di pantai-pantai itu bersih semua. Jadi untuk membandingkan Indonesia dengan mungkin Korea atau Taiwan itu, kalau kejauhan bainas sama wal'ad, antara bumi dan langit, ya mungkin bainas sama wal ghamam, antara mendung dan langit lah. Jadi itu Indonesia perlu kerja keras. Saya malah kadang mau curhat kemana, Prabowo atau Jokowi, saya sombong apa ya Pak, tapi nggak mungkin akses itu. Tapi saya lebih nyaman kalau ada BRIN. BRIN itu Badan Intelijen Negara, bukan Pak? Bukan. Itu apa? Itu badan riset. Riset dan inovasi. BIN itu ya. Kirain misalnya bin Abdullah bin Abdul Muthalib, bukan juga ya. Inovasi nasional ya. Untuk rampok, nah ini rampok. Pengalaman saya itu dirampok di Muara Telagas itu. Kalau orang Kluwut namanya Ciladas. Jadi mungkin sejarah singkatnya itu, saya punya pengalaman karena saya prihatin juga dengan keadaan nelayan yang diintimidasi oleh rampok. Ketika Panglima TNI Angkatan Laut dipimpin oleh Panglima TNI dipimpin oleh dari Angkatan Laut Pak Yudo Margono ya. Itu baru pertama kali pos Angkatan Laut dipimpin oleh perwira. Nah itu menjadi kesempatan saya, kebetulan saya bertemu dengan beliau. Pak, ini Pak, jadi ini pendekatan lapangan Pak, bukan formal. Jadi kalau kita bicara soal nelayan di Indonesia itu ruwet Pak. Ruwet, mungkin kalau boleh saya mengatakan mungkin butuh 40 tahun untuk meniru seperti bisa. Ruwet, PKL itu nggak ada pekerjaan kontrak PKL singkatannya Pak? Kerja lapangan. Iya, kerja lapangan. Kalau kontrak kerja lah. Saya pernah survei juga kepada para nakoda, ABK dan juragan. Kalau sistem gaji gimana kontrak? Misalkan 1 bulan 5 juta. Oh iya, masuk. Tapi yang eksekusi siapa? Jadi mau laib, mau along itu dapat banyak. Laib itu paila sama dengan ya, laib, paila, terus dan lain sebagainya. Itu enggak punya kemampuan ke arah situ. Jadi kalau sistem kerja misalnya 5 juta, mereka sebenarnya berani, tapi siapa mungkin nelayan juga akan menemukan jalannya sendiri daripada pemerintah lambat, mungkin gitu Mas. Terus untuk cukup dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek kita itu seperti mengadopsi dari negara-negara yang sudah maju. Mohon izin Pak, kami khususnya nelayan JTK mengatakan kami bukan seperti nelayan yang ada di negara maju Pak. Jadi untuk kesiapan kami sama sekali kami belum siap. Seperti yang tadi Ibu Agustin sampaikan, mungkin berangsur-angsur lah satu-satu. Mungkin masalah
PNBP juga jangan, supaya kalau itu kami nggak tahu mekanisme caranya seperti apa, bapak-bapak yang lebih paham. Kami menginginkan seperti ini. Ini pemikiran dasarnya kami sebagai nelayan yang mungkin sumber daya istilahnya sumber daya manusia kurang dibandingkan bapak-bapak. Pengennya itu PNBP Pak diambil dari hasil Pak, bukan dari lelang. Sehingga apa? Ketika kami sudah melautnya sudah merugi ratusan juta, ABK-nya nggak dapat duit, tapi pemerintah tetap saklek. Ketika dapat sekian ton, ya kan, billingnya sekian harus tetap dibayar. Sedangkan kami aja remek Pak, bobrok, ajur, bonyok istilah. Makanya mungkin bapak pernah menyaksikan gimana saya curhat di medsos, yaitu karena kegelisahan kami. Saya hanya mewakili teman-teman Pak. Wallah Pak, istilahnya kenapa saya seperti ini? Kapal saya hanya the one and only, satu-satunya. Makanya saya semangat gimana cara supaya usaha saya tetap berjalan. Bahkan tadi saya sebelum menghadiri acara ini saya dapat kabar kapalmu trouble, harus pulang. Udah, kerugian sudah ada di mata saya, sudah jelas Pak. Betul. Ketika saya sudah merugi karena apa? Ada trouble, kapalnya harus masuk, itu udah jelas. Batin saya udah jelas rugi sudah. Lemas, saya udah lemas. Ketika sudah seorang Bu Agustin mau beralih profesi, sedangkan semuanya sudah secara pemikiran, ya kan, usaha, tenaga, modal sudah dicurahkan seperti itu. Kami yang lain, teman-teman Pak Haji Tony, ya kan, nggak mungkin kita beralih fungsi ke usaha yang lain. Makanya ini pribadi saya Pak, kalau toh PIT itu diterapkan, mungkin sudah usaha perikanan saya di bidang perikanan khususnya pribadi saya tamat Pak. Ya, bros akte saya sudah di bank, di Universitas BRI, ya kan, rumah saya di Universitas BNI, merugi terus diterapkan PIT. Udah Pak, anak-anak saya nggak tahu mau seperti apa. Itu baru bicara pelaku usahanya Pak, belum bicara nelayannya Pak. Kemarin kan belum diterapkan kuota sekian, ya kan, makanya mungkin kemarin kami nelayan Tegal mendambakan pengen bertemu sama Pak Upon, ternyata nggak datang. Kami pengen ngobrol Pak Upon, jangan PIT lah Pak, tolong sampaikan Pak Dirjen, kami menolak, kami belum siap, kami bukan nelayan negara maju, bukan seperti Norwegia, Swiss dan yang lain-lain. Makanya kemarin setelah terjadinya FGD itu pure reaksi dari para pemilik usaha, bukan dalam berarti kita ingin menentang atau apa. Kebijakan pemerintah insya Allah ya, rakyat akan nurut, akan manut ketika nelayan sejahtera Pak. Seperti apa caranya Bapak yang lebih paham, Bapak lebih tahu gimana bayar PNBP. Oke, kita akan bayar PNBP ketika apa yang kita ingin